Taubat adalah ibadah yang sangat agung. Begitu agungnya, betapa banyak dalam Al-Quran ayat-ayat tentang taubat. Kalau kita kumpulkan puluhan ayat-ayat tentang apa? Taubat, banyak sekali. Yang menunjukkan Allah sangat suka dengan ibadah ini, ibadah taubat. Makanya Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai hamba-hambanya yang bertobat. Kalau Anda ingin dicintai oleh Allah, Anda sering bertobat, seringlah bertobat. Semakin Anda sering bertobat, maka Anda semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya? Tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsiran. Sungguh beruntung orang yang mendapati dalam catatan amalnya banyak istighfar. Maka Anda seringlah dalam perjalanan Anda, dalam keseharian Anda bilang astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya. Mudah atau tidak mudah? Anda sambil naik motor, naik mobil, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Sambil berjalan, sambil ngantri, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ibadah yang ringan, pahalanya besar. Ringan di lisan. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya. Cuma memang kita orang Indonesia ini agak malu-malu kalau beristighfar dengan suara yang didengar, ya. Ya, karena sekitar kita jarang yang beristighfar, jarang yang berzikir. Tapi kalau saya di Arab Saudi, sering orang-orang awam, orang-orang tua, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dalam lift, astaghfirullah, astaghfirullah, la ilaha illallah. Biasa, itu biasa kita dengar. Ya. Kita di sini kalau misalnya di mobil, astaghfirullah, astaghfirullah. Kamu ada dosa apa hari ini banyak istighfar? Orang curiga sama kita. Sejak kapan bertobat? Sudah hijrah, ya. Kenapa? Karena suasana tidak mendukung. Suasana tidak mendukung. Nah, kalau syekh-syekh datang misalnya di Indonesia, saya temani, lihat kerjaan mereka istighfar. Istighfar, astaghfirullah, berzikir. Nanti mereka ngobrol lagi, mereka beristighfar lagi. Kalau saya tanya mereka jawab, setelah itu mereka berzikir lagi. Sudah hal biasa, subhanallah. Kita tidak biasa, makanya antum hidupkan itu. Jalan astaghfirullah atubu ilaih, astaghfirullah atubu ilaih. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim. Ya. Allahumma ghfirli wa tub alayya, banyak, ya. Jadi sering. Sungguh beruntung kata Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang nanti di hari kiamat mendapati catatan istighfarnya banyak. Kenapa hadirin? Allah mencintai ibadah ini. Karena kalau Anda melakukan ibadah ini, Anda benar-benar tunduk di hadapan Allah. Anda mengakui kehinaan diri Anda. Anda mengakui Anda tidak mampu terhindar dari dosa ini. Dan pengakuan Anda, penghinaan diri Anda di hadapan Allah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bukti penghambaan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengakui kesalahan Anda. Ini ibadah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi pernah berkata, ya, laula lam tuthnibu la dhahaballahu bikum thumma jaa biqaumin yuthnibun fayastaghfirullah fayaghfirullahu lahum. Kalau kalian tidak berdosa, Allah akan binasakan kalian. Dan Allah akan datangkan generasi yang lain, kaum yang lain yang mereka berdosa kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah suka jika Anda beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai begitu cintanya Allah kepada orang yang bertobat, Allah sangat gembira. Sebenarnya dalam Sahih Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Lallahu afrahu asyaddu farahan bi 'abdihi idza taba ilaihi. Hina yatubu ilaih. Sungguh Allah sangat gembira dengan hambanya tatkala bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Min ahadikum kana bi ala rahilatihi bi ardin falat. Daripada salah seorang dari kalian dia sedang bersama ontanya di tengah padang pasir. Fan falatat minhu, tahu-tahu ontanya pergi kabur. Wa alaihi ta'amuhu wa syarabuhu. Ternyata di onta tersebut ada bekalnya, makanan dan minumannya. Kemudian ontanya ucul, kabur, ya. Maka dia pun pasrah. Dia tahu dia tidak bisa selamat di tengah padang pasir, tidak ada apa-apa, maka dia pun fattaja'a tahta dhilli syajarah. Maka dia ada sebuah pohon, dia pun tidur di bawah pohon tersebut menunggu kematiannya tadrijian, secara perlahan-lahan. Mulai dia kehausan, mulai dia kelaparan. Maut seakan-akan keluar darinya secara bertahap. Dan dia pasrah, dia bakalan mati. Karena mau kemana lagi? Dia tunggu kematiannya tiba. Karena onta yang diharapkannya sudah pergi, makanannya pun dibawa kabur oleh onta tersebut, minumannya pun dibawa kabur oleh onta tersebut. Seandainya ontanya kabur, makanannya ditinggalkan masih mending. Ontanya kabur, ucul, sak makan makanannya, sak minumannya.
Fa bainama huwa kadzalik, tatkala dia sudah pasrah, idza huwa biha qa'imah, tiba-tiba ontanya tadi muncul kembali. Masya Allah, bayangkan orang sudah menyangka dirinya bakalan mati, tahu-tahu apa? Ada kesempatan untuk hidup kembali. Maka dia segera fa akhadha bi khitamiha, maka dia pun pegang tali onta tersebut agar tidak ucul lagi. Saking gembiranya dia berkata, bersyukur kepada Allah, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, sungguh benar engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu ya Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhta'a min syiddatil farah, dia salah ngomong karena saking apa? Gembiranya. Ini gembiranya yang bisa digambarkan orang paling gembira di dunia orang ini. Nabi menggambarkan kalau ada orang paling gembira di dunia, inilah orangnya. Yang sudah merasa bakalan mati, tahu-tahu ada kesempatan untuk hidup kembali. Ini orang paling menggembira. Ternyata Allah lebih gembira daripada orang ini dengan tobat hambanya tatkala kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.